warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teks yang pertama kita akan membedah punyanya Mayang nih ya. Ada 5 fakta yang Mayang tuliskan. Kemudian teks utuhnya. Oke. Nah, ini tentang rokok. Lihat fakta pertamanya. Rokok adalah suatu gulungan kertas ya. Jadi artinya ini menyebutkan tentang definisi rokok atau enggak deskripsi rokok gitu ya. Kemudian yang kedua, khususnya di negara Indonesia, hampir 85% orang menghisap rokok. Jadi artinya ini fakta kedua tentang kondisi para perokok di Indonesia. Kemudian fakta tiga, rokok yang memiliki bentuk tidak terlalu kecil itu mengandung zat yang berbahaya. Jadi apa yang terdapat dalam rokok. Kemudian yang keempat, sudah jelas bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan. Fakta 5, hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh rokok. Oke, kita langsung ke teks utuhnya aja ya. Bagaimana kemudian nanti kita kaitkan dengan fakta-fakta yang sudah disebutkan. Nah, paragraf pertama. Rokok adalah suatu gulungan kertas yang tidak terlalu panjang dan besar, berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Oke, ini nih ya. Jadi menurut Ustazah itu kan memang kadang kurang konsisten. Kalau misalnya udah tahu tentang penggunaan salah satu kata, penulisannya, maka diistiqomahkan gitu ya. Nah ini, apa maksudnya, eee, Ustadzah mengingatkan ini, jangan sampai bikin kalian deg-degan gitu ya, kalian tuh kayaknya kok pada ketakutan gitu ya, padahal saya sih ngasih tahu ya ngasih tahu aja gitu buat pengingat gitu ya, nggak usah sampai bikin harus deg-degan. Itu sudah baca kalian kok pada deg-degan gitu ya di Google Form tuh tulisan kalian. Nah ini lihat, di Cah itu kan kata kerja ya, maka di-nya harus digabungkan. Kalau yang dipisah itu kan yang kata berkaitan dengan tempat. Oke ya. Terus rokok yang memiliki bentuk tidak terlalu kecil itu, nah ini tadi jadi fakta 1 itu deskripsi disampaikan dalam satu kalimat dan tidak ada penambahan ya. Nah, kemudian rokok yang memiliki bentuk tidak terlalu kecil itu mengandung zat berbahaya. Nah, ini langsung ke fakta 3 rupanya Mayang ya. Nah, fakta 2-nya disampaikan setelah yang fakta 3 tadi. Jadi kalimatnya juga sama khususnya di negara Indonesia yang hampir 85% itu ya. Kemudian fakta 4-nya fakta 2 tadi itu ya, ketika membicarakan bahwa rokok itu dimulai dari orang tua, remaja hingga usia dini. Nah ya di sini titik ya ketutupan. Oke. Ada sedangkan kita tahu bahwa pada masa remaja adalah masa di mana peralihan dalam bentuk kepribadian. Jadi agak kurang pas gitu masuknya ya. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya. Nah, kemudian fakta 4-nya sudah jelas bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, udah segitu. Kemudian yang fakta 5-nya disampaikan di kalimat terakhir, hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh rokok. Oke, Mayang nggak usah deg-degan, kita akan agak sedikit rombak nih ya. Paragraf 1, kalimat pertama ini udah bagus ya, menyebutkan tentang deskripsi rokok adalah suatu gulungan kertas, nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian boleh juga disebutkan ada berbagai merek gitu ya. Tapi nggak usah disebutin juga sih mereknya, sebutin aja pokoknya ada berbagai gitu ya. Terus udah gitu kan langsung ke fakta 2 nih. Fakta 2 ini menyebutkan tentang para penghisap rokok. Nah, jadi nggak usah pakai khususnya di negara Indonesia, langsung aja kita sebutkan di Indonesia gitu ya, karena ini memang membicarakan kondisi di negeri ini. Jadi setelah menyebutkan deskripsi rokok, maka selanjutnya adalah menyebutkan bahwa di Indonesia hampir 85% orang merokok gitu aja ya. Jadi nggak usah khususnya di negara Indonesia hampir 85% orang Indonesia menghisap rokok gitu. Jadi kita bikin lebih simpel supaya lebih enak juga kalimatnya. Jadi seperti ini, di Indonesia hampir 85% orang merokok. Titik udah cukup. Kemudian kita akan masuk ke kalangan perokok nih.
eh, tidak hanya kalangan orang tua, tetapi juga menyasar ke golongan remaja dan anak usia dini. Nah, kemudian Mayang kan menyebutkan bahwa kita tahu bahwa masa remaja adalah masa di mana gitu ya. Nah, jadi kita masuknya dari sini nih, ketika menyebutkan bahwa bukan hanya orang tua yang merokok, tetapi juga menyasar golongan remaja dan anak usia dini. Nah, kalangan yang disebut terakhir ini gitu ya. Yang disebut terakhir itu kan remaja sama anak-anak itu ya. Kalangan yang disebut terakhir ini sangat boleh jadi atau misalnya atau cenderung gitu ya berperilaku sebagai perokok karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Seperti yang kita tahu, remaja masih dalam fase pencarian jati diri misalnya, atau yang tadi itu apa ya kata Mayang, masa peralihan gitu ya. Sehingga mereka sangat sangat mungkin terpengaruh oleh lingkungan sekitar ya, lingkungannya para perokok, teman-temannya merokok, maka dia pun menjadi seorang perokok. Nah, kemudian segitu ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Nah, kemudian masuk ke fakta 3 nih, menyebutkan tentang zat yang berbahaya. Nah, kenapa enggak disebutkan zat yang berbahayanya itu apa gitu kan, nikotin misalnya ya kan. Nah, jadi sebutkan rokok yang memiliki bentuk tidak terlalu kecil itu mengandung zat yang sangat berbahaya. Adalah nikotin yang menyebabkan apa gitu ya, misalnya nikotin teh apa sih dia teh yang menyebabkan dia bisa membunuh dan menyebabkan penyakit-penyakit gitu ya. Jadi disebutkan kenapa nikotin itu berbahaya gitu ya. Atau mau setelah itu penjelasan mengenai bahaya nikotin ini selalu ada di dalam setiap bungkus rokok. Ada kayaknya tadi juga ya, Mayang menyebutkan itu. Nah, jadi seperti itu ya disebutkan. Nah, kemudian fakta 4, sudah jelas bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi sudah jelasnya itu karena sebelumnya dijelaskan di paragraf sebelumnya kenapa sih tidak baik untuk kesehatan itu gitu ya kan. Jadi karena nikotinnya tadi itu, terus gimana sih dia bekerja di dalam tubuh sehingga membuat orang jadi memburuk kesehatannya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, hampir tujuan di Indonesia disebabkan oleh rokok. Nah, ini boleh juga disebutkan, misalnya ini data tahun berapa gitu. Terus dari 75% itu golongan mana yang lebih dominan gitu ya. Jadi enggak cuman satu kalimat aja. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini udah bagus, hanya ya perlu sedikit perbaikan aja. Dengan latihan pasti akan bisa. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, langsung tanya di grup. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.